Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini malam Jumat, tidak ada promo Jumat Berkah. Tadi pagi masih ada barangnya 10 piece. Beberapa yang sudah sold out, yang lainnya masih banyak. Silahkan tanyakan ke Bu Admin bagi yang baru menonton promo miladnya Syamila yang tadi pagi. Nah, malam hari ini kita untuk yang ikut, peserta yang ikut sahabat GSN Gathering Camp atau SGGC sedang berdoa di malam Jumat Berkah ini supaya diberikan kemudahan, dan kami di sini akan kembali memberikan tutorial cara mengikat kepala sapi part 2, dan juga sekaligus nanti sekalian ini biar totalitas nih guys, menurut kita totalitas ini loh lengkap dengan peralatannya. Ini masih di Sekretariat Julia Malang Raya, langsung saja. Kalau kemarin kan setengah-setengah, pakai baju sarungan BHS gitu kan kemarin, kayak uang katanya nyembelih. Kalau nyembelih saja itu enak, timnya yang solid, timnya yang oke. Tapi sapinya sudah kenger, sudah KO, sudah lemes. Jadi gini, menjadi pakem adalah sembelihan di RPH. Kita ambil baik-baiknya, kita buang sisi buruknya. Contoh misalkan sapi ketika dituntun dari kandang menuju ruang eksekusi tidak lebih dari 15 menit gitu. Ada yang 8 menit, ada yang 5 menit, dari mulai dituntun hingga siap dieksekusi. Nah, di situ terus mengeksekusinya juga demikian. Kawan-kawan Juleha Malang Raya tidak lebih dari 5 detik dan tidak lebih dari 3 kali gesekan. Di situ bisa menjadi pakem sahabat-sahabat semuanya ketika praktek di Idul Kurban. Kalau sapinya pontang-panting nggak di video kan, nggak ada di video, makanya saya sudah sering sampaikan dokumentasi itu penting, bukan buat pameran sembelihan, tapi buat evaluasi kinerja kita, tim, dan juga kebersamaan ketika yang ingin belajar bisa melihat ini loh, seperti ini gitu kan. Di situ durasi juga penting. Ketika dituntun sapi jangan lebih dari 15 menit. Kalau di Idul Kurban toleransi lah 20 menit nggak apa-apa. Jangan kelamaan. Mana yang sapinya kebanting-banting lah dan lain sebagainya. Sapi ini sudah stres sehingga ketika ditarik kenceng sudah pasrah-pasrahnya, sudah lemes sekali dia. Karena sudah masa-masa stres dan terbuntang-banting oleh tim huru-hara itu sudah kelamaan, sehingga ya gampang aja, cuman kita pakai sarung pun bisa gini, seret gitu aja. Nah, ini kita sebagai eksekutor dari awal, dari nol kita harus bisa menuntun sapi, mengikat, ya handling ini kategori semuanya ini handling, mengikat kepala, ngelempeng, mengikat kaki, ini kita harus kuasai dan bisa. Sehingga kita ini ketika dihadapkan oleh massa yang banyak, kita sudah punya ilmu, sudah percaya diri, bisa membawa tim huru-hara, tim Rea-Reo tadi itu untuk satu komando dengan kita, satu arahan, satu perintah. Misalkan, tarik Pak, ini tolong begini begitu. Nah, kita yang mengomando. Biasanya di Idul Kurban banyak komandan ini, semuanya memerintah. Jadi malah kacau seperti itu. Jadi kembali di sini kita akan memberikan tutorial cara mengikat kepala sapi dan merobohkannya, mungkin kalau waktunya nanti cukup. Yang pertama, kita sediakan satu tali, ini tali untuk lempeng. Terus ini tali panjang paling 10 meter itu sudah cukup untuk mengikat kaki sapi. Terus selanjutnya ini diibaratkan tali keluhan ya, asli keluhan bawaan. Umpamanya ini asli bawaan, kuat, tapi karena dimakan usia sehingga mudah sekali lapuh, mudah sekali putus. Ketika sapi ini stres, ini sudah berdarah-darah, mancal-mancal yang sana nggak karu-karuan, di sini putus, sudah kacau. Nah, yang kemarin kita sedikit stimulus. Kalau kemarin itu begini, setelah
sapi ditambatkan, dituntun, atau dalam posisi sapi dari petani diikat di pohon atau di manapun sebelum disentuh kita, posisinya kan terikat. Nah, itu bisa kita mulai tali moncong atau tali drangus. Nah, kemarin itu kan begini. Ini yang kemarin ya. Jadi dimasukkan begini. Oh, wis mari ya Mas iki Mas ya. Oh gini. Nah, ini sudah terikat kencang, model tari ini. Apa jenenge iki? Tali wangsul kalau Jawane. Masih tali, oh Mas yang ngarani Mas. Tali serut-serutan. Wes mbuh lah. Tali serut-serutan. Nah, seperti ini. Malah yang lebih ekstrem lagi ono Mas. Ngene iki, tali kendat. Yang saya maksudkan mungkin paham lah gini. Ini tali seperti ini yang kemarin diikatkan di tanduknya, kedua tanduk. Ya kan? Kemarin kan begini. Lalu sisanya kita putar seret gini, ditaruh di moncongnya, gitu kan. Terus tali keluhan aslinya dibenakkan menuju ke depan, sehingga tali moncong atau tali drangusnya berada di belakang tali keluh supaya kencang. Ini versi yang kemarin Mas ya, seperti ini. Oke, sudah. Kalau tanpa tanduk, posisinya bisa sama, karena ini pasti ada gundukan, bakal tanduk tapi nggak tumbuh, dia lunak gundukannya. Di sini bisa, atau di bawahnya telinga, dua-duanya atau salah satunya bisa. Ini versi kemarin. Selanjutnya versi sekarang ini. Jadi bukan niat menyindir siapapun. Di sini Al-Fakir semata-mata memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat GSN pemula khususnya, ataupun jagal tahunan yang hanya mengeksekusi, hanya menyembelih saja. Jadi kita kuasai dulu ilmunya. Kalau kita sudah menguasai ilmunya, kita bisa mengoreksi. Misalkan ada orang dari masjid itu menyuruh tim lain untuk handling, kita bisa, Pak ini kurang kencang, Pak ini kurang begini. Nah gitu. Sekarang versi kedua Mas, masih seperti ini, tali kendat, tali gantung. Itu kita set gini, kita buat seperti angka 8. Oke, angka 8. Selanjutnya yang satunya dimasukkan ke tanduk, yang bawah ini dimasukkan ke moncongnya. Ini set, dimasukkan ke moncongnya. Karena talinya ini kaku dan binatangnya juga kaku, sehingga tidak bisa set-set gitu ya pergerakan saya. Tapi kalau sapi asli justru malah mudah, karena hewan itu kan kulitnya licin, terus talinya bukan tali ini. Nah ini sudah seperti ini Mas. Nih, ini udah kenceng, meskipun posisinya berada di depan tali keluhan. Syukur-syukur kalau ini posisinya tali keluhannya ditarik. Ini ada yang megang dulu pelan, tali keluhan diposisikan berada di depan tali drangus. Jadi tali ini kita sebut tali drangus atau tali moncong. Nah, semakin kuat. Kalau sudah seperti ini kan, udah kuat. Posisinya kita tarik kita seret, kita tarik, dan kita pegang ini keluhan utama plus tali-tali tadi itu menuju ke tiang atau cagak atau kayu atau pohon sedekat mungkin. Jangan sampai kejauhan. Ada yang sampai 5 meter adone. Jangan sampai kejauhan. Semakin ini diinkluk ya, sapi semakin merunduk, sapi semakin dekat dengan tembok atau kayu, itu mematahkan mentalnya. Ini mentalnya sapi ini sudah down dia ketika sudah kita hadapkan dengan pohon atau tembok atau patok kayu ini, patok besi. Kita ikat kuat ini kan, sudah dekat. Ini biasa digunakan di kota atau di depan masjid gitu. Nggak usah perlu lubang besar, nggak perlu.
Kita tidak perlu lubang besar ini. Sudah diikat kencang ini kan, sudah diikat kencang. Terus selanjutnya posisi kalau kepingin model jalur model apa ini Mas? Ikatnya model RPH. Terserah ya, Mbak aja boleh dah. Oke. Ini kameramen saya ini luar biasa. Nah, kalau misalkan ini seperti ini, dia sudah nggak bisa gerak kan? Posisinya ini sudah merunduk pol dengan tiang, ya, dengan tiang. Sebelum saya lanjutkan, intro dulu. Ini tidak semata-mata ya, metode merobohkan sapi atau hewan kurban itu banyak sekali metodenya. Ada yang cuma diikat kaki depan, diputar, keluhan diputar, ini dipuntir, sudah jatuh. Ada yang digulat, ada macam-macam. Terserah mau pakai yang mana, yang penting nyaman bagi kita, bagi tim, dan kita ambil yang paling ihsan. Terutama keamanan dan kenyamanan kita beserta tim huru-hara tadi itu. Kadang nggak tahu sapi sudah roboh dikiranya aman, padahal dia masih bisa bergerak, kakinya nendang-nendang seperti itu. Misal ini ya, ini posisi sudah dekat sekali dengan ring atau patok di depan. Dia itu sudah posisinya sudah kuda-kudanya hanya mempertahankan berdirinya saja, tidak bisa berontak untuk menendang ini. Nah, kita langsung lempeng aja ini. Nah, cara membuat ikat lempeng. Lempeng ini perut bagian belakang, Mas. Nah, ini dibuat seperti tadi itu. Jadi set gini, tali mati gini. Lalu yang kita lempar yang lurus, kita lempar ke sana. Kalau sudah profesional, lemparan ini sampai masuk. Kalau sudah profesional, kalau belum, ya wes jaluk tulung wong-wong ya. Tulung Pak, seret gini. Lalu dia akan mendekat. Kalau misalkan orang-orang ketakutan, ya kita gini pakai kaki. Lihat gini. Nah, seperti itu. Jauh, hati-hati dengan kaki yang belakang ini. Yang nendang ini kaki belakang. Tapi kalau sudah itu dekat, dia itu hanya mempertahankan diri untuk supaya tidak roboh. Setelah itu kita masukkan ini. Nah, kita masukkan, posisinya ini dekat dengan di belakang testis ya, testisnya binatang tadi itu, sapinya. Setelah itu kita balik nguncalno. Saya balik lek nguncalno iku Mas. Berarti yang diuncalno sih diingat-ingat betul ini. Saya stop, balik ini lah dibentuk ikatan. Yang dilempar bukan yang lurus, tapi yang jendol. Ini lurus, ini jendol yang ada lubangnya. Mudah-mudahan betul. Biasa kemarin betul ya saya. Salah ini. Nah, misalkan gini, kita ambil ini kan, berarti jendol masih di bawah posisinya. Nah, seperti ini bentuknya. Tadi yang jendol yang kita lempar kan, yang ada bunderannya. Nah, kita arahkan ke sana. Jadi tangan kiri mengulur ke sana. Ini bener sing mang ya, bener sing mang berarti. Oke, kita ralat lagi. Ya maklum, biasa kita nggak kebiasaan mengelempeng. Nah, ini mengelempeng saja ini masih salah. Yang dilempar itu yang mana? Bang Mudin ini. Yang dilempar ini ya. Yang ini. Ya. Contoh ya. Nah. Kuda-kuda, betul. Seret. Wah, ini profesional. Kalau profesional sekali lempar langsung nyampe kembali. Berarti diulangi Pak. Diulangi lah Mbak Mutin. Kameramen aja ngerjani bisa cukup bisa niki ngerjani. Oke. Ini bisa dipastikan tidak bulat. Biar tidak bulat diluruskan. Ya. Oke. Seperti itu. Mantap banget. Juga ya, ini ya. Ini
dimasukkan. Jarak aman kita dari kaki yang antisipasi kita biar nggak nendang. Oke, seperti itu. Sudah siap. Nyerobok kan, narik, jangan gini, Pak. Gini. Oh, ke bawah. Ya. Ke bawah. Dia bawah. akan merasakan sakit lebih. Ke bawah. Ini Enggak. Terima kasih Mbak Mudin. Nah, ini ada koreksinya langsung dari beliaunya. Oke, lanjut ya. Ini masih lanjut kan? Ngerekam. Oke. Tadi setelah dilempar, lemparannya ada sentekan, ya. Terus yang dilempar betul, yang dilempar itu yang ini, bukan yang bunder, bukan yang bunder. Terus selanjutnya kuda-kuda tetap jaga jarak pasti, jaga jarak aman dengan kaki sapi meskipun posisinya seperti itu tadi yang saya sampaikan aman. Terus tidak ditarik begini, tapi ditariknya ke bawah, arah ke bawah. Tentunya ini setelah dikencangkan. Jadi setelah tadi itu sudah dimasukkan, sudah dimasukkan, maka diarahkan ke sana, tarik. Ke arahnya ke sana, tarik. Nah, setelah kencang, barulah gini. Dan ada yang membantu menarik ekornya. Seperti itu. Seret gini, lalu posisinya dia terjatuh. Seret gini. Ini masih ditarik kuat oleh beberapa orang, satu orang pun sebenarnya cukup sih. Tapi kalau di Idul Kurban kan kita sudah tahu sendiri betapa hiruk pikuknya Idul Kurban itu ramai seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan di Idul Kurban biasanya kan nggak ada patokan-patokan gitu kan. Syukur-syukur nanti setelah mengetahui pembelajaran ini menyediakan ring-ring patokan itu. Ada patok bagian kepala, terus patokan di belakang gitu. Semisal tidak ada patokan, kembali kita buat tali mati ini ya, tidak bisa ditarik lagi. Kita gini untuk mengikat kaki yang bagian bawah ini. Kaki kiri belakang bagian bawah, set kan kenceng ini. Nah, terus ini posisinya saat proses mengikat ini jangan dilepas dulu. Ini tadi rangkaian semuanya ini kan tutorial ya, mungkin lebih lama durasinya. Tapi ketika prakteknya nanti di Idul Kurban jangan lebih dari 15-20 menit. Maksimal lah toleransinya 20 menit. Seperti itu. Proses selanjutnya ketika sudah pengikatan kaki ini, jangan ada yang lain, orang lain wirawiri. Ini masih bisa menendang. Jadi orang yang menarik ini lempeng atau perut bagian belakang bawah ini harus tetap ditarik sampai selesai orang yang mengikat, kita yang mengikat kaki sapi. Selanjutnya kita ini berarti kan, nah ini kita ikat gini. Simulasi saja ya, ini karena besi dan harus kengkeng jadi tidak bisa. Bentuknya seperti ini saja, simulasi ya ini. Set gini, terus ke bawah, gini. Nah gini. Biasanya dimasukkan ke sini, diikatkan. Nah, sebenarnya kalau sapi asli malah mudah sekali. Yang sering pernah saya ada kesempatan untuk mengikat, setelah melihat saya bisa. Nah, seperti ini. Ini sudah kenceng ya, tapi rapat ini jadi satu loh. Saat sapi asli ini jadi satu. Oke, selanjutnya maju ke depan, ngambil kaki yang bagian atas ini, set gini. Set gini sambil kaki kita mengarah ke sini supaya aman. Gini, set ini. Selanjutnya masuk gini, langsung ke sini ke bawah kaki satunya boleh, dikunci lagi juga boleh. Kalau mau dikunci di sini masuknya. Kakinya dikunci dulu seperti ini. Ke sini. Saking dowon. Hah? Lebih aman, lebih kuat. Biar aman betul sapinya. Kita tidak bahaya, tidak resiko. Set gini. Sudah ngunci. Satu, terus selanjutnya yang terakhir kaki bawah. Set gini. Set. Jadikan satu. Sudah diikat.
diikat. Ini ketahuan berarti kepanjangan untuk. Nah, setelah ini barulah lempeng dikendorkan. Kendor kan, pernafasan sirkulasi dia bernafasnya sudah normal, baru kita eksekusi. Ini gelambir dikencangkan, posisinya sudah, yang megang tanduknya juga harus ada, megang tanduk, mengencangkan. Satu orang posisinya di depan kaki bagian depan, menarik gelambirnya, seret gini, tarik kuat, baru kita eksekusi. Eksekusi, udah Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Itu. Mau gaya dorong murni atau tarik murni atau dorong tarik atau model RPH, sama saja. Yang penting aman-nyaman dan tentunya sudah kebiasaan. Kalau kita sudah biasa, insya Allah lebih mudah prosesnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Mulai menuntun hingga siap dieksekusi seperti ini, rangkaiannya ikat kepala, ikat lempeng, ikat kaki, jangan lebih dari 20 menit. Selanjutnya, saat proses mengeksekusi, jangan lebih dari 5 detik, dan mengeksekusinya jangan lebih dari 3 kali gesekan. Jadi jangan kalau misalkan mau gaya dorong murni, tangan satu ya megang gini, cukup 3 kali angkat. Dorong murni pro, pakai tangan kiri, Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali. Gitu. Membawa pisau, diutamakan misalkan pisau pakai sarung kulit atau pakai skabat, aman gini ya. Terus kita posisinya aman dari orang-orang ya. Ini megang kepala di sini, megang gelambir di sini, tidak ada lagi. Mereka cuman mengendorkan, hanya memegang saja bagian lempeng. Nah ini kan kosong ini. Kita membawanya bilah ini harus hati-hati. Set gini, eksekusi. Misalkan gaya tarik murni, mentok, dikalungkan di bagian bawah, sebaliknya ini tarik set. Biasanya kalau tarik murni, sekali ditarik itu dia akan masih licin gitu kan, licin. Makanya ketika tarik murni itu ada gesekan dulu sedikit, separuh seret, turunkan lagi, baru murni ambiar. Itu biasanya seperti itu. Kalau dorik, didorong dulu, dorong ke bawah itu masuk ke sana, dorong masuk ke sana, seret, tarik. Kalau dorong pro, seret, tarik, angkat, seperti itu. Dan ini tidak boleh prosesnya lebih dari 3 kali gesekan dan tidak lebih dari 5 detik. Selanjutnya setelah ini diangkat begini pisaunya, bilahnya, membawanya. Tidak boleh ketika banyak orang, apalagi dikasih palang bambu kayu terus dinaiki, itu nggak boleh, itu kurang ihsan ya, tidak boleh dinaiki. Terus yang eksekusi juga eksekutornya lebih banget, setelah menyembelih gini, janganlah membawanya sudah betul, tapi begitu menyembelih berhasil dia gini, ini juga nggak boleh. Ada orang di sini bahaya, ada yang narik gelambir di sebelah sini, takut kena tendang di sana, narik gelambirnya di sebelah sini, ini kan resiko. Mending di sebelah sini kita, yang penting kita dapat kuda-kudanya. Seret, ini nggak boleh. Jadi seret, amankan bilah kita, cari tempat cucian, kita cuci, terus diambil handuk, dilap. Itu pun posisinya juga jauh dari keramaian, harus kita jauh dari anak-anak dan orang yang seliweran, tanpa mengetahui bahwasanya kita membawa bilah yang tajam ya di situ. Selanjutnya nanti setelah selesai kita stropping bilah kita tetap kita stropping meskipun masih tajam, kita stropping, kita cek untuk penyembelihan berikutnya. Mudah-mudahan sampai sini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.